Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan rancangan penyuluhan sertifikasi produksi pangan industri atau SPPIRT. Yang pertama ada peraturan perundang-undangannya. Ada UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan seterusnya sampai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Selanjutnya ada keamanan dan mutu pangan. Keamanan pangan atau food safety menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan atau food safety mengacu pada Permenkes Nomor 1096 tahun 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga dan belum berkaitan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI terkait peraturan SK Direktori LPPOM MUI tentang ketentuan pengelompokan produk bersertifikat halal MUI. Selanjutnya ada komponen penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan keamanan pangan atau food safety. Ada kebersihan dan sanitasi lingkungan, higienis makanan, higienis sarana dan peralatan, higienis perorangan atau penjamah makanan, tenaga pengolahan pangan, dan terakhir pest control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu teknologi proses pengolahan pangan. Mekanisme pengolahan bahan pangan atau makanan, yaitu persiapan bahan makanan atau pangan, pengolahan bahan makanan atau pangan, distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Teknik dasar pengolahan makanan atau pangan, yaitu antara lain teknik pengolahan makanan panas bersih atau moist bed, 2 teknik boiling, 3 teknik poaching, 3 teknik bracing, 3 teknik stirring. Next. Selanjutnya yaitu prosedur operasi standar atau standar sanitation atau operating procedure atau SSOP. SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah yang bertujuan untuk memastikan mutu produk dan menjamin tingkat dasar pengendalian keamanan pangan dan meminimalisir kontaminasi. Kunci SSOP ada 8, yaitu yang pertama keamanan air dan es, 2 kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, 3 pencegahan kontaminasi silang, 4 menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, 5 proteksi dari bahan-bahan kontaminan, 6 pelabelan dan penyimpangan dan penggunaan bahan toksin yang benar, 7 pengawasan kondisi kesehatan personil, 8 pengendalian pes. Next. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT. Cara produksi pangan yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang maupun yang berskala besar. Dengan berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indana. Cara produksi penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya, mengawetkan pangan, memberikan warna, mencegah ketangkikan, dan meningkatkan
meningkatkan cita rasa dengan kata lain, BTP digunakan untuk mempengaruhi kualitas pangan. BTP terdiri dari 27 golongan, yaitu anlibuik, yang kedua ada anti kempal, yang ketiga antioksidan dan bahan pengkarbonasi, selanjutnya garam emulsi, selanjutnya gas untuk kemasan, selanjutnya hematkan dan lain-lain. Next. Penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang diatur di peraturan. Oleh karena itu, pelaku usaha industri rumah tangga pangan atau INTP disarankan memiliki timbangan analitik agar penakaran BTP dapat dilakukan dengan tepat. Apabila INT belum memiliki timbangan analitik, penerapan BTP dapat dilakukan dengan sendok takar. Penakaran menggunakan sendok takar hanya berlaku untuk jenis BTP pengawet dan pewarna yang berbentuk bubuk. Next. Persyaratan label dan iklan pangan. Label yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai A. Nama produksi, B. daftar bahan yang digunakan, C. berat bersih atau gizi bersih, D. Nama dan alamat pihak yang produksi atau mengimpor, E. halal bagi yang dipersyaratkan, F. tanggal dan kode produksi, dan yang terakhir yaitu keterangan. Syarat wajib yang tertera dalam label pangan, yaitu nama produksi, selanjutnya komposisi atau bahan baku, yang ketiga berat bersih atau isi bersih, selanjutnya nama dan alamat produsen, selanjutnya ada waktu kadaluarsa, selanjutnya ada kode produksi, izin PIRT, dan yang terakhir halal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurangan, terima kasih.